Halo semua, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi permintaan. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, dapat menjelaskan pengertian permintaan. Yang kedua, dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, dapat menjelaskan jenis-jenis permintaan. Yang keempat, dapat menjelaskan hukum permintaan. Yang kelima, dapat mengidentifikasi fungsi permintaan. Dan yang terakhir, dapat menjelaskan kurva permintaan. Berikut pokok bahasan yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama, pengertian permintaan. Yang kedua, faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang ketiga, jenis-jenis permintaan. Yang keempat, hukum permintaan. Yang kelima, fungsi permintaan. Dan yang terakhir adalah kurva permintaan. Yang pertama yaitu pengertian permintaan. Permintaan adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu. Berikut adalah contoh permintaan pada buah jeruk. Pada saat harga jeruk Rp12.000, jumlah yang diminta adalah 22 kg. Pada saat harga jeruk Rp14.000, jumlah yang diminta adalah 18 kg. Dan pada saat harga jeruk Rp15.000, jumlah yang diminta adalah 17 kg. Yang selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan. Yang pertama, harga barang itu sendiri. Apabila harga barang turun, kecenderungan permintaan terhadap barang itu akan bertambah, dan hal ini berlaku juga sebaliknya. Yang kedua, barang lain yang terkait, yaitu ada barang komplementer dan barang substitusi. Yang ketiga yaitu tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, maka semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang tertentu. Yang keempat yaitu ada selera masyarakat. Selera atau kebiasaan juga akan mempengaruhi permintaan suatu barang. Jika selera masyarakat terhadap suatu barang meningkat, permintaan terhadap barang itu pun akan meningkat. Yang kelima, jumlah penduduk. Semakin besar jumlah penduduk suatu daerah atau negara, semakin tinggi permintaan terhadap suatu barang. Yang terakhir, prediksi konsumen tentang kondisi pada masa mendatang. Bila kita memperkirakan bahwa harga suatu barang akan naik di masa mendatang, lebih baik kita membeli barang itu sekarang, sehingga mendorong orang untuk membeli lebih banyak barang saat ini, guna menghemat belanja di masa mendatang. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis permintaan. Yang pertama, jenis permintaan berdasarkan jumlah permintaan, yaitu ada permintaan individu. Permintaan individu adalah jumlah permintaan masing-masing individu terhadap barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Yang kedua, ada permintaan pasar. Permintaan pasar adalah gabungan jumlah permintaan individu-individu terhadap barang atau jasa pada tingkat harga tertentu secara horizontal. Yang selanjutnya, jenis permintaan berdasarkan daya beli, yaitu ada permintaan efektif. Permintaan efektif adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, dan tindakan pembelian. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan potensial adalah permintaan yang disertai daya beli, kemampuan membeli, tetapi belum melakukan pembelian. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu ada permintaan absolut. Permintaan absolut adalah permintaan tanpa disertai dengan daya beli dan kemampuan membeli. Yang selanjutnya adalah hukum permintaan. Bunyi hukum permintaan adalah ketika tingkat harga menurun, maka jumlah barang yang diminta semakin banyak. Dan ketika tingkat harga meningkat, maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit. Yang selanjutnya yaitu ada fungsi permintaan. Jadi, jumlah barang yang diminta atau H sangat tergantung pada harga barang atau P. Secara matematis dapat dinyatakan H sama dengan fungsi P. Maka dari itu, bentuk fungsi permintaan secara umum adalah seperti ini. P sama dengan A min BH atau H sama dengan A min BP, yang mana P sama dengan harga barang per unit, H sama dengan jumlah barang yang diminta, A sama dengan angka konstanta, B sama dengan kemiringan atau slope atau gradien, dan F sama dengan fungsi. Lalu, rumus fungsi permintaan dan fungsi penawaran adalah sebagai berikut.
P min P1 per P2 min P1 sama dengan Hi min Hi1 per Hi2 min Hi1. P1 adalah harga awal, P2 adalah harga perubahan, Hi1 adalah jumlah awal, dan Hi2 adalah jumlah perubahan. Yang selanjutnya adalah kurva permintaan. Kurva permintaan adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara kuantitas barang yang diminta atau Hi dengan harga barang itu sendiri atau P, dengan asumsi faktor-faktor lain dianggap tetap. Menurut hukum permintaan, kenaikan harga suatu barang akan menurunkan kuantitas barang yang diminta, begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, kurva permintaan memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Berikut adalah contoh permintaan pada roti coklat yang dibuat kurva. Bisa dilihat ketika harga roti coklat Rp500, jumlah roti coklat yang diminta adalah 10. Lalu, ketika harga roti coklat Rp1.000, jumlah roti coklat yang diminta adalah 8. Selanjutnya, pada saat harga roti coklat Rp1.500, jumlah roti coklat yang diminta adalah 6. Lalu, pada saat harga roti coklat Rp2.000, jumlah roti coklat yang diminta adalah 4. Selanjutnya, pada saat harga roti coklat Rp2.500, jumlah roti coklat yang diminta adalah 2. Dan yang terakhir, pada saat harga roti coklat Rp3.000, jumlah roti coklat yang diminta adalah 0. Bisa dilihat, kurva permintaan pada roti coklat memiliki kemiringan dari kiri atas ke kanan bawah. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar ya. Terima kasih.